Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi dan saya hormati, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Tuhan Yesus, perikop 93. Silakan disimak. Permintaan kedua mengenai tanda dari Injil Matius pasal 15 sampai 16 dan Markus pasal 8 yang tadi kita baca. Lalu Yesus segera menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik ke perahu dan bertolak ke daerah Dalmanuta, daerah pantai Magadan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus dan bersoal jawab dengan Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Maka mengeluhlah ia dalam jantungnya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka atau angkatan ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengasihi kami melalui keselamatan dalam Tuhan Yesus dan juga mengasihi kami dengan memberikan seluruh firman-Mu sehingga kami hidup tidak tersesat di muka bumi ini. Bahkan memberikan kami Roh Kudus yang akan menuntun kami saat kami belajar firman-Mu. Sekarang kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus saja yang menjadi guru kami sehingga kami bukan hanya mengerti, tapi kami lebih dapat mempraktekkan dan juga mewartakan firman-Mu. Dengarkan doa kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, tanda untuk manusia adalah satu hal yang sangat membantu. Pada saat kita sekolah, kita sudah kelas 3 atau 4 ya, sudah mulai pandai menulis dengan baik, guru akan menyuruh kita membuat tanda tangan. Nah, tanda tangan kita waktu kecil dengan sekarang mungkin berbeda. Nah, kemudian kalau kita melihat orang lahir juga kadang-kadang diberi tanda lahir yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya ya, kalau Yakub itu badannya bersih, kalau Esau badannya berbulu. Jadi itulah tanda dari seseorang. Nah, itu mengenai orang. Tetapi kalau mengenai alam, Tuhan juga memberikan tanda. Jangan lupa kita hidup ya dari ke hari. Pada saat kita membaca kitab Kejadian pasal 1, jadilah petang, jadilah pagi. Jadi diberi petang hari, harinya orang Yahudi dimulai dengan jam 6 petang loh. Ya, bukan jam 12 malam. Tapi jam 6 petang sudah berganti hari, kemudian besok pagi jadi malam dan siang. Nah, kalau kita melihat di sini, orang-orang yang datang kepada Yesus itu disebut di Injil Matius lebih lengkap daripada Injil Markus. Kalau Injil Matius menyebut bukan hanya orang Farisi yang datang, tapi juga bersama orang Saduki. Jadi kalau kita melihat di sini, orang Farisi siapa mereka? Orang Saduki siapa mereka? Kalau kita membaca Perjanjian Lama, tidak ada kata Farisi Saduki kita temui. Tetapi kenapa di Perjanjian Baru ada kata Farisi, ada kata Saduki? Itu di antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama selama 400 tahun Allah tidak berfirman, timbullah dua kelompok ini. Orang Farisi, mereka berusaha memelihara adat istiadat orang Yahudi. Mereka tidak mau ya, berbaur dengan orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Mereka takut ya, keagamaan mereka tuh luntur. Itu orang Farisi, separatis. Nah, sedangkan orang Saduki, mereka adalah
terdiri dari imam-imam kepala. Orang Farisi itu orang-orang yang beragamis, ya, kita bilang begitu. Kalau orang Saduki itu imam-imam kepala, mereka lebih banyak sebagai tokoh yang mengurus bait Allah. Jadi bait Allah itu di bawah tangannya orang Saduki. Nah, orang Saduki ini boleh dikatakan imam kepala adalah jabatan politik. Diangkat menjadi imam, tetapi bukan karena Tuhan yang mengangkat mereka loh. Yang mengangkat mereka itu adalah gubernur Roma. Jadi sebelum mereka mati sudah diganti. Kalau Alkitab mengatakan orang Saduki yang menjadi imam kepala itu waktu mati saja boleh diganti oleh putranya. Nah, jadi di sini kita melihat orang Farisi tidak berkawan dengan orang Saduki. Tetapi kenapa mereka di sini bersama-sama? Karena mereka punya musuh satu, yaitu Yesus. Kalau Yesus masih ada di Israel, mereka tahu mereka akan habis. Karena semua borok-borok mereka dibongkar satu persatu oleh Yesus. Tidak ada orang yang berani mengatakan yang jahat, ya, perbuatan jahat kedua kelompok ini, kecuali Yesus. Yesus saja begitu dia mulai melayani, kalau kita baca di Injil Yohanes pasal 2, dia masuk bait Allah, langsung dia obrak-abrik bait Allah loh. Karena orang Saduki, mereka menggunakan bait Allah untuk bisnis. Ada yang berjualan binatang korban, ada yang menukarkan uang. Jadi begitu gentingnya keadaan saat itu. Dan mereka, Farisi, Saduki, dua kelompok yang berbeda. Nah, Paulus adalah kelompok Farisi, kita tahu, ya. Kemudian imam kepala Anas dan Kayafas kelompok Saduki. Mereka itu saling bermusuhan. Kalau kita masih ingat khotbah di Kisah Rasul tentang pengadilan Paulus, dia mengatakan saya orang Farisi. Di kelompok yang menonton ada yang Farisi, ada Saduki, hingga mereka saling bentrok. Tetapi kenapa orang yang saling bentrok bagaikan air dengan minyak sekarang bersatu? Karena tadi saya katakan kalau Yesus masih hidup, mereka harus mati. Jadi satu-satunya cara untuk yang mempertahankan kelompok mereka, mereka harus menghancurkan Yesus. Nah, kalau kita melihat, ya, di dalam Injil Markus, Yesus menyingkir ke Sidon. Sekarang dia kembali lagi ke daerah Galilea. Jadi waktu dia kembali, orang-orang ini sudah datang menyerang dia loh. Bahkan nanti kalau kita lihat serangan kepada Yesus itu bahkan bertambah-tambah. Di saat Yesus ditangkap disalib, itu semua kelompok bersatu loh. Farisi, Saduki, orangnya Herodes, ya, kemudian tua-tua, kemudian bersama dengan kelompoknya Pilatus, semua bersatu untuk menyalibkan Yesus karena mereka punya musuh bersama. Jadi mereka bersama-sama setuju menghancurkan Yesus. Caranya bagaimana? Mau dibunuh nggak bisa. Berkali-kali mereka mau membunuh Yesus, nggak bisa. Nah, sekarang mereka ingin datang berdebat lagi dengan Yesus untuk mencobai Yesus. Dan sekarang mereka dikatakan ingin, ya, bertengkar dengan Yesus, bersoal jawab dengan Yesus, bukan untuk, ya, mencari tahu dari Yesus. Jadi kalau kita melihat, ya, Yesus di sini mempunyai sikap yang bijak sekali. Injil Matius, ya, mencatatnya lebih lengkap ketika mereka meminta tanda. Mereka meminta tanda kepada Yesus, yaitu tanda dari sorga. Apa itu tanda dari sorga? Mereka ingin Yesus menunjukkan satu tanda supaya semua orang itu mengacungkan jempol. Betul Yesus, tanda ini kamu adakan. Kamu adalah utusan Allah dari sorga. Tapi Tuhan Yesus, kalau dia memenuhi permintaan orang-orang itu, dia bisa saja melakukan satu tanda yang spektakuler. Tapi Yesus tahu orang-orang itu orang yang tidak percaya. Tanda apapun kamu berikan pada dia, dia nggak mau ngerti. Kamu kasih tahu dia ini, dia tetap nggak mau. Ya, di Perancis ada seorang filsuf yang bernama Voltaire, ya. Bahasa Perancisnya Voltaire, ya, bacanya agak beda, ya. Voltaire terkenal sekali. Dia berkata satu kata-kata begini. Seandainya di pasar yang ramai ada seorang menunjukkan mujizat di depan mata saya, ya, seperti yang ada di Alkitab,
Karena dia tidak percaya Alkitab. Voltaire ini ya. Saya akan bilang mujizatnya palsu dan mata saya ini yang salah melihat. Ya, walaupun Tuhan Yesus menunjukkan tanda, tak mungkin mereka mau percaya. Nah, jadi kita lihat di sini apa itu tanda dari sorga. Di Perjanjian Lama ada tidak ya yang disebut tanda dari sorga, yang semua orang mengalaminya dan mengatakan itu tanda dari sorga. Kenapa kita percaya Alkitab? Karena di Alkitab ini memang ada tanda dari sorga. Kalau kita nggak melihat di Alkitab ini tanda dari sorga, nggak usah kita percaya Alkitab ini. Percaya aja buku-buku yang lain. Percayalah novel dan cerita-cerita yang lain. Nah, karena Alkitab ini ada tanda dari sorga, kita percaya buku ini dari sorga. Perjanjian Lama ada berapa tanda dari sorga? Di zamannya Yosua, ketika berperang, Yosua itu meminta kepada Tuhan, peperangan ini akan saya menangkan kalau matahari tidak terbenam. Karena musuh kalau matahari terbenam akan lari, nggak bisa lagi dibasmi. Dia bilang sama Tuhan, hentikan matahari. Betul-betul loh matahari berhenti loh, 24 jam loh. Sehingga musuh-musuh orang Israel semuanya dikalahkan oleh Yosua. Dan semua orang Israel tahu itu tanda dari sorga. Itu yang pertama ya. Kemudian siapa lagi setelah Yosua? Samuel. Kamu tahu nggak Samuel itu sebagai hamba Tuhan? Kenapa kamu tahu dia hamba Tuhan? Saya seringkali berkata kepada yang belajar di Setara, kamu buktikan diri kamu hamba Tuhan kalau kamu bisa membawa orang percaya Yesus. Bukan hanya sekedar khotbah. Buktikan bisa bawa orang percaya Yesus. Buktikan kamu orang Kristen. Kalau kamu orang Kristen, kamu bisa membawa orang percaya Yesus. Itu buktinya kamu orang Kristen. Nah, Samuel ketika dia berdoa, Tuhan mengirim apa? Tanda dari langit. Guntur, kilat, sehingga menggelisahkan orang Filistin. Ya kan? Nah, setelah itu ada lagi ya di Perjanjian Lama, siapa dia? Elia. Elia ini lebih spektakuler lagi. Satu orang saja dia berani nantang 400 nabi palsu yang dipelihara oleh Raja Ahab. Mereka dibawa naik gunung Karmel oleh Elia. Elia bilang sama mereka, ayo kita doa. Kalau Baal itu Allah, suruh Baal turunkan api dari langit, memakan habis semua daging korban ini. Berdoalah ratusan nabi Baal itu sambil merajam diri kayak orang tatung itu yang disingkawangkan. Kalau tatung sekarang disingkawangkan sampai 500 orang ya sekarang ya, sebelum pandemik. Tapi tidak ada api turun dari langit. Sudah jam 3 petang, sudah jam doa, Elia ngejek mereka. Oh, Allah kamu itu kemungkinan tidur. Mungkin dia lagi meeting, dia lagi keluar kota, nggak mendengar doa kamu. Akhirnya Elia bilang cukup. Terus dia ganti semua mezbahnya dengan 12 batu yang tidak dipahat. Kemudian dia menyiram air ya ke atas mezbah, ya, di atas binatang daging korban. Air itu kan sudah tidak hujan 3,5 tahun, itu sangat berharga tuh yang namanya air itu. Dia membuktikan betul-betul semua tempat itu basah. Dan dia berdoa dengan beberapa kalimat. Yahweh adalah Allah, bukan Baal. Dan doanya dijawab loh. Api turun dari langit memakan habis semua daging korban. Yesus bisa nggak melakukan 3 tanda itu? Bisa saja, karena dia Allah. Dia yang membuat tanda untuk Yosua, untuk Samuel, untuk Elia. Tetapi Yesus tidak mau, karena dia tahu semua orang yang datang itu orang yang tidak percaya. Sekalipun ada mujizat terjadi di tengah-tengah mereka, mereka tetap tidak mau percaya. Nah, coba kita buka ayat yang saya tadi kirim. Strateginya Yesus dalam Amsal 26 ayat 4 dan 5 ya. Amsal 26
Ayat ini saya terus ya kirimkan supaya kita bisa hafal ya. Kita baca sama-sama. Amsal 26 ayat 4 dan 5. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Yang kelima, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Jadi Yesus menggunakan Amsal 26 ayat 4. Dia nggak mau menjawab. Nah, kalau kita lihat ya di bagian terakhir, Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, tetapi Injil Matius ya memberikan keterangan yang lebih detail, dan Yesus berkata pada mereka, petang hari langit itu merah, kamu berkata hari akan cerah. Jadi di Laut Galilea, kalau harinya petang jam 6 itu kelihatannya merah, itu cuacanya akan cerah. Tetapi kalau pagi hari tanda yang sama terjadi ya, beda loh. Ya, kalau pagi hari ada tanda merah, bukan cerah loh. Itu mendung, akan terjadi badai dan hujan. Yesus berkata pada mereka, kalian semua tahu tanda alam. Nah, tanda alam ini sekarang semakin canggih karena ada yang namanya satelit, ya, yang namanya lamaran cuaca, ya. Di HP kita yang terkoneksi dengan internet itu memberitahu kita cuaca. Kalau di sini karena kita itu naik motor, naik mobil, ya, jarang kita melihat tanda cuaca. Tetapi kalau di luar negeri orang yang naik bis, naik kereta api, mereka harus melihat ini loh. Nah, contohnya di sini. Bangka Belitung Darat itu nama kelurahan di Sungai Dalam. Hari Senin ada tanda petir dan hujan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Padahal bulan sekarang, bulan September itu bulan kering. Sudah terjadi perubahan cuaca, malah terjadi hujan. Hujan di Indonesia, hujan di Kalimantan, tapi kering, ya, bahkan banjir di tempat yang lain. Nah, kalau hidup di luar negeri, orang harus melihat ini. Kalau ada tanda hujan, artinya kalau dia keluar, dia harus bawa payung dalam tasnya. Kalau nggak bawa payung, bagaimana dia bisa berjalan dari satu ke tempat yang lain untuk naik kendaraan umum? Dia harus bawa payung atau bawa jas hujan. Jadi Yesus berkata, semua tanda itu kalian sudah tahu. Tetapi kenapa tanda zaman? Nah, ini yang penting loh. Tanda ini dunia bisa tahu dengan satelit, ya. Satelit itu memonitor yang namanya awan, sehingga satelit itu bisa memprediksi jalannya awan dan tiupan angin, sehingga mereka tahu kapan terjadi hujan di daerah mana. Jadi kenapa kita punya, ya, ramalan cuaca seperti ini yang tepat. Nah, Yesus berkata, kamu tahu, tetapi kamu tidak tahu membedakan tanda-tanda zaman. Apa itu tanda-tanda zaman, ya? Tanda-tanda zaman itu zaman akhir. Coba kita lihat, ya, zaman akhir yang disebut di Alkitab. Kita buka kitab Ibrani pasal 1, ya. Itu semua orang harus tahu loh. Kalau tidak tahu ini berbahaya sekali. Ya, kalau tidak tahu ramalan cuaca paling kehujanan. Tapi kalau tidak tahu ini bisa selama-lamanya binasa dalam neraka. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu, nih zaman dahulu, Allah berbicara berulang kali dalam berbagai cara, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir zaman ini, ya, ada kata ini berarti di depan mata kita, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan putranya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan oleh dia Allah telah menciptakan alam semesta. Jadi waktu Yesus lahir, sudah tanda zaman akan berakhir. Kenapa begitu? Ada buktinya enggak? Ada, yaitu waktu Yesus lahir terjadi perubahan kalender. Kalau sebelum Yesus lahir, itu tahun dihitung mundur, ya, dihitung mundur. Contohnya bagaimana? Waktu orang Israel keluar dari Mesir, itu tahun 14, ya, 50, ya, sebelum Yesus lahir, kira-kira begitu. Jadi dihitung mundur. Ya, Yesus lahir, ya, sebenarnya mau diberi tanda tahun pertama, tetapi terjadi kesalahan memberikan, ya, hitungan hingga Yesus lahir itu bukan tahun 1,
tetapi tahun 4 atau 5 sebelum Yesus lahir. Jadi kalender itu ya sudah berganti sebagai tanda. Setiap kita kan pasti punya kartu identitas, baik kartu pelajar yang masih sekolah atau KTP yang sudah 17 tahun. Begitu kita keluarkan KTP, di dalamnya ada tahun lahir. Nah, tahun lahir itu dihitung dari tahun kelahiran Yesus. Seperti gereja kita dianggap berdiri pada tahun Tuhan 2005 di Hanura Permai, bulan Oktober. Makanya bulan Oktober nanti ada peringatan hari ulang tahun gereja dan hari reformasi Protestan. Jadi tahun 2005 dihitung dari kelahiran Yesus. Siapapun kita, Indonesia merdeka 1945. Dari mana 1945? 1945 dihitung dari kelahiran Yesus. Kenapa begitu? Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Itu tanda. Kemudian kita lihat lagi tanda yang kedua yang tidak bisa disangkal ya akhir zaman adalah tentang kebangkitan Yesus. Kemanapun kita pergi, kalender akan mengatakan pada hari Minggu tanggalnya merah. Di Indonesia merah, di Singapura merah, di Amerika merah hari Minggu. Kenapa? Hari Minggu itu bahasa Latin artinya hari Tuhan. Hari kebangkitan Yesus itu memberikan kita tanda secara ya global. Nah, kita lihat di sini Yesus mengatakan mereka tidak bisa membedakan tanda. Kenapa begitu? Karena Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat di tengah-tengah orang Yahudi. Apa saja mujizat yang pernah terjadi di perjanjian lama, Yesus bisa lakukan, bahkan lebih daripada itu. Air menjadi anggur, orang buta disembuhkan, orang kusta disembuhkan, orang mati dibangkitkan loh. Komplit mujizat Yesus. Dan mereka tidak mau percaya, dan mereka menyuruh Yesus beri satu demonstrasi tanda dari langit sehingga kami percaya. Yesus tidak melakukannya, tetapi Yesus berkata kepada mereka dengan keluhan. Kalau kita melihat kata mengeluh di sini, itu seperti kita sekarang menghela napas panjang. Ya, pernah nggak menghela napas panjang? Ya, kalau Hong Kong main Teo Tai Hi ya. Bahasa Teocunya apa tuh Teo Tai Hi? Ada ya? You mau? Saudari Angong? Teo Tai Hi ya? Ada ya? Hah? Oh, ada ya. Kalau Hakka itu ada Teo Tai Hi ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Indonesia itu menghela napas panjang. Jadi Yesus ya, kenapa begitu? Karena dia manusia. Dia sedih sekali loh. Yang datang pada dia itu orang yang pegang Alkitab loh. Orang Farisi itu megang perjanjian lama, hafal betul perjanjian lama. Tetapi kenapa nggak percaya pada Tuhan Yesus? Dan pada saat itu Yesus berkata pada mereka, mengapa angkatan ini, generasi ini minta tanda? Itu tandanya mereka tidak percaya tanda yang sudah ada. Ngerti ya? Ada seorang ahli teologi berkata begini, mereka minta tanda karena mereka tidak percaya tanda-tanda yang sudah Yesus adakan. Nah, waktu saya belajar bahasa Yunani di FEBC, ada 4 kata ya, yang bersamaan dengan tanda. Tanda itu bahasa Yunaninya semion, ya, tanda ya. Tanda itu diadakan supaya orang tahu bahwa perbuatan itu langsung dari Tuhan loh. Seperti orang kusta, kenapa bisa sembuh? Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Kenapa Lazarus bangkit dari kematian? Karena Yesus adalah Allah. Kemudian, nah kamu lihat di sini kata kedua adalah deras. Deras artinya mujizat. Deras. Yang gampang ingat ya. Deras mujizatnya, bertubi-tubi mujizatnya. Yesus melakukan 40 mujizat. Kemudian teras artinya ajaib. Jadi kalau mujizat itu terjadi, ajaib itu artinya orang kagum, terheran-heran. Kok bisa ya? 5 roti, 2 ikan, 5.000 keluarga makan. Orang jadi terheran-heran, kagum, takjub, dan memuliakan Tuhan. Itu artinya teras. Nah yang terakhir, kenapa ini bisa terjadi? Karena yang melakukannya adalah Allah yang Maha Kuasa, dinamis. Dari kata dinamis ini kita dapat kata dinamik, ya. Kalau kita pasang dinamik di gedung yang katakanlah 50 lantai di titik tertentu, begitu kita ledakkan, tekan saja, itu gedungnya langsung
hancur. Ya, lihat di YouTube ya. Sangat menarik, ini dinamik ya. Bahan peledak. Ada 4 kata, semeion, deras, dan dinamis. Jadi Yesus mengatakan, tanda ini sudah dilakukan bertubi-tubi. Orang kusta sembuh, tinggal Yesus panggil. Kamu sembuh kenapa? Yesus yang sembuhkan. Orang yang timpang berjalan, kenapa bisa? Yesus sembuhkan. Semua menunjuk pada Yesus. Nah, kenapa orang minta tanda? Karena mereka tidak percaya tanda yang sudah ada. Contohnya begini ya. Tadi saya mendapatkan satu ilustrasi yang sangat menarik. Saya pakai kacamata kan? Nah, terus kacamata saya di sini. Saya bilang, Rio, mana kacamata saya, Rio ya? Lucu kan? Kacamata saya di mana? Oh, di kepala. Orang Farisi seperti itu, tandanya sudah ada. Tapi mereka nggak mau tahu. Bahkan Yesus katakan kepada mereka, kalian ini angkatan generasi yang jahat. Apa itu generasi yang jahat? Generasi yang tidak mau melakukan kebaikan. Kalau mereka ini mau percaya Yesus, banyak pengikutnya bisa selamat loh. Tetapi pemimpin ini nggak mau percaya Yesus, yang ikut mereka, Yesus katakan loh, lebih jahat daripada kalian loh. Karena kalian pemimpin nggak mau percaya pada aku, kamu rekrut murid-murid kamu. Karena orang Farisi itu bukan hanya orang Farisi sendiri, dia harus mencari murid. Dan murid-murid yang ikut kepada mereka lebih jahat 2 kali daripada mereka, itu Yesus bilang sama mereka. Ya, dalam Injil Matius pasal 23. Angkatan yang jahat. Bukan hanya tidak mau berbuat baik, bahkan orang yang mau masuk ke kebaikan, kamu cegah. Jadikan mereka sebagai putra neraka. Ya, jadi kita juga harus waspada, kalau kita bisa berbuat baik, kenapa kita nggak mau? Dengan berbaca macam alasan nggak mau. Yesus bilang kalian ini jahat betul. Kemudian Yesus bilang kalian ini angkatan yang tidak setia. 2 kata ini penting ya, jahat dan tidak setia. Kenapa tidak setia? Karena Yesus bilang sama mereka, di tangan kalian tuh ada perjanjian antara kalian, nenek moyang kalian dengan Yehova, dengan Yahweh. Dari kitab Kejadian sampai Malaki kalian punya. Bangsa lain nggak punya. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa kalian, bahasa Ibrani. Kalian pegang ini, tapi kalian tidak mau mengikuti perjanjian itu. Perjanjian lama itu intinya apa sih? Sebelum Mesias datang, akan datang pendahulunya yang bernama Yohanes Pembaptis, yang menggoncangkan seluruh Israel loh. Nggak ada orang yang sebelum Yesus sebesar Yohanes Pembaptis. Karena dia nabi terakhir, membuat orang-orang banyak bertobat. Dan Yesus ya pernah diberi peringatan, kenapa kamu berani obrak-abrik bait Allah? Yesus mengatakan pada mereka, baptisan Yohanes dari sorga atau dari manusia? Mereka tahu dari sorga, tapi kenapa mereka nggak mau jawab? Karena mereka betul-betul jahat. Jadi di tangan mereka ada perjanjian yang mereka ingkari, disebut tidak setia, atau bahasa yang sekarang populer itu adalah selingkuh. Selingkuh ya. Kalau tidak setia itu mungkin dikatakan kita nggak lagi merasa ngerti. Tapi kalau dibilang selingkuh, kita ngerti. Nah, saya pernah ngomong-ngomong sama anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil ini punya teman yang belum percaya. Temannya yang belum percaya bilang sama dia, Yesus itu katanya tukang selingkuh. Nah, terus saya tanya sama dia, gimana kamu menjelaskannya bahwa Tuhan Yesus itu setia, bukan tukang selingkuh? Ya, yang tidak pernah selingkuh adalah Tuhan Yesus. Nah, orang yang generasi ini, mereka itu ya, mengingkari perjanjian dengan Allah mereka, sehingga Yesus bilang kalian ini jahat, kalian tidak setia, tetapi menuntut tanda. Tanda sudah paling banyak terjadi di zamannya Yesus. Nggak ada ya nabi yang lain yang membuat begitu banyak mujizat dibandingkan Yesus tuh, nggak ada. Dikatakan Injil Yohanes, coba kita buka ya. Kalau mau dihitung ya mujizatnya Yesus, nggak mampu dihitung loh.
Baca Yohanes pasal terakhir, pasal 20. Ayat 25, 21, 25. Ya, jadi yang di sini yang dicatat itu lebih sedikit daripada yang Yesus lakukan. Yohanes 21, 25, masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat Yesus, tetapi jikalau semuanya itu termasuk mujizat harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Amin. Ingat ya, zaman paling banyak mujizat itu zamannya Yesus. Dimulai dari zamannya Musa, Yosua, mujizat berhenti. Kemudian dilanjut lagi zaman Elisa. Kemudian zamannya Yesus dan rasul-rasul. Setelah itu nggak ada lagi mujizat. Nanti mujizat kapan terjadi lagi? Di kitab Wahyu. Kitab apa? Wahyu. Ya. Jadi mujizat itu sudah bertubi-tubi di depan mata. Ya, ilustrasinya apa? Kacamatanya di sini. Mana ya kacamataku ya? Padahal ada di atas kepalanya. Sehingga Yesus mengatakan, ya, angkatan ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, tanda Nabi Yunus itu tanda apa ya? Kalau kita membaca kitab Yunus, tanda Nabi Yunus itu tidak setia, tidak mau berbuat ya yang Tuhan perintahkan, memberitakan Injil kepada orang Niniwe, sehingga dia harusnya itu disuruh kemana? Ya, ke Niniwe, ke timur, dia pergi ke barat, ke mana? Ke Eropa loh, naik kapal, sehingga dia itu dibuang ya oleh seluruh awak kapal ke laut dan ditelan ikan besar. Kalau ditelan ikan itu pasti mati loh. Tapi Yunus tidak mati, dalam ikan besar perutnya ikan 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena dengan peristiwa itu Yesus akan menunjukkan bahwa dia akan disalib, dikuburkan setelah dia mati, dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Itulah mujizat yang paling besar. Sebenarnya Yesus, walaupun dia tidak mau menjawab mereka, Yesus tuh kasih mereka clue loh. Jadi waktu Yesus disalib, semua orang Yerusalem tahu Yesus disalib. Dan waktu Yesus disalib, apa yang terjadi? Gelap gulita jam 12 siang sampai jam 3 sore. Kalau sekarang tiba-tiba PLN-nya padam, bingung kan kita kan? Karena ini malam kan. Tapi waktu itu siang tiba-tiba gelap. Tidak pernah terjadi sebelumnya. 3 jam. Semua mereka harus ingat kata-kata Yesus, tanda Nabi Yunus, tandanya Injil. Kenapa? Karena hari Tuhan zaman akhir yang kalian harapkan aku beri tanda, itu adalah hari paling berbahaya. Akhir zaman ini sekarang ini memang ya kelihatannya masih smooth ya. Kadang-kadang ada gangguan ekonomi, ada gangguan COVID ya. Naik turun. Saya masih ingat loh waktu tahunnya COVID ya, kita harus merekam ya kebaktian. Dan kebaktiannya online di rumah masing-masing. Ya, takut kena COVID dan sebagainya. Itu 2-3 tahun yang lalu, belum lama. Nah, ini hanya riak-riak kecil loh. Nanti sebentar, waktu Yesus betul-betul datang kedua kali di angkasa, kita semua yang percaya Yesus sudah diangkat, bumi ini porak-poranda. Separuh manusia mati, karena sepertiga mati. Dalam kitab Wahyu kamu baca di rumah dari pasal 6 sampai pasal 19. Karena hari Tuhan zaman akhir yang mereka minta itu penghukuman loh. Nah, kalau sekarang orang ya dituduh korupsi ataupun ya sesuatu kasus, paling-paling dia belum mau dieksekusi hukumannya, masuk penjara. Mana ada yang mau ya? Mereka berusaha mengulur-ulur lewat pengacara ya supaya jangan cepat-cepat dijebloskan dalam penjara. Nah, coba kita lihat ya, hari Tuhan yang mereka minta itu hari penghakiman dan penghukuman. Itu dicatat di dalam Hosea 9, Yesaya 10, tapi kita hanya baca satu ayat dari Yeremia 11, gampang diingat ya, ayat 22, 11:22. Ya, jangan sembarang minta tanda ya, akhir zaman ini itu adalah penghakiman, penghukuman untuk orang yang tidak mau percaya Yesus. Bukan sembarang hari ya. 11 ayat 22 Yeremia. Kita baca sampai ayat 23.
sama-sama. Sebab itu beginilah firman Tuhan bala tentara sorga, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan, tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot, ini orang-orang Israel, pada tahun hukuman mereka. Jadi akhir zaman, tahun-tahun terakhir adalah tahun penghakiman dan penghukuman. Nah, sekarang apa kesimpulan kita setelah belajar tanda Nabi Yunus? Yesus berkata, seperti Yunus di perut ikan. Nah, orang yang meminta tanda di Injil Tuhan Yesus ada 3 kali terjadi. Di perikop 62, kemudian di perikop yang berikutnya. Nah, di perikop 62 ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa seperti Yunus di dalam perut ikan, ini Injil Matius 12 ayat 40. Demikian pula Putra Manusia akan tinggal di dalam jantung bumi 3 hari 3 malam. Jadi tanda Nabi Yunus adalah Injil. Injil. Yesus mau memberikan tanda ini kepada setiap orang loh. Kalau kamu ditanya, tanda apa dari Yesus kalau orang minta tanda dia sebagai Tuhan? Tanda Nabi Yunus, apa itu? Injil. Tapi sekarang kita malu, kita tidak lagi memberitakan Injil dengan gencar. Padahal yang punya Injil hanya orang percaya, hanya gereja loh. Kalau kamu dan saya tidak beritakan Injil, tidak memberikan tanda Yunus, nggak ada orang bisa selamat loh. Jadi ini penting sekali. Tanda Nabi Yunus adalah Yesus berada di dalam jantung bumi 3 hari, Jumat dia disalib karena dosa-dosa kita, bukan karena dia berdosa. Yang kedua, dia itu bukan hanya mati, tapi dia dikubur. Kemudian hari ketiga dia bangkit dari kematian. Sehingga dia memiliki tubuh mulia yang dijanjikan loh kepada kita yang percaya, punya tubuh mulia. Jadi akhir zaman adalah beritanya hanya 1 kalimat yang diucapkan Yohanes Pembaptis, sama juga diucapkan Yesus, bertobatlah kalian sekarang ini karena kerajaan sorga sudah dekat. Apa itu bertobat? Percayalah Injil Yesus. Sebelum datang hari-hari itu hari celaka loh. Waktu Yesus datang kedua kali bukan baik untuk dunia ini loh. Mati. Tadi dikatakan mati oleh pedang, mati kelaparan, mati oleh sampar, penyakit COVID ini masih kecil. Baru jutaan yang mati. Nanti yang mati miliaran loh. Nah, sekarang sebagai penutup. Apa tuh tanda akhir zaman? Kalau kita buka Injil Matius pasal 24, sudah di depan mata kita loh. Ya, karena cuaca ini kalau disebut cocok loh. Besok hujan. Besok hujan nggak ya? Tolong cek ya. Cuaca di internet bilang hujan. Besok hujan nggak ya? Cek ya. Tepat. Tapi Alkitab ini memberikan tanda yang tepat. Nah, Injil Matius pasal 24 kita baca baik-baik. Di situ ada 7 tanda akhir zaman. Jangan kita nggak tahu ya. Karena hari ini kita belajar tanda, ya. Begitu banyak simbol. Ya, simbol di lalu lintas ada simbolnya. Kita belajar ilmu komputer ada simbolnya. Ya, semua ada simbolnya. Yang pertama untuk gampang mengingat A. Yesus sebelum datang akan ada antikristus. Tapi sebelum antikristus itu muncul, jadi ada yang namanya ajaran palsu di dalam gereja sendiri. Makanya gereja itu begitu banyak alirannya. Sehingga saya kadang-kadang merasa sedih ya. Orang yang sudah kental dengan karismatik, kalau diajak ya belajar firman Tuhan seperti ini, dia seperti cacing kepanasan. Maunya ke gereja tuh mereka nyanyi-nyanyi ya dengan band dan joget-joget. Senang. Jadi gereja itu sudah membuat orang jauh dari firman Tuhan. Antikristus akan muncul ketika orang Kristen diangkat ke angkasa dan di bumi ini diperintah oleh antikristus. Itu yang pertama. Yang kedua, B.
bangsa bangkit melawan bangsa. Perang Rusia Ukraina belum selesai, sekarang ada ketegangan lagi ya di Taiwan dan Cina dan seterusnya. Bangsa bangkit melawan bangsa. C, celaka kosmik. Gempa bumi terus berlangsung loh. Kalau kita baca di Indonesia, gempa itu terus berlangsung. Seperti ibu yang bersalin, waktu dia sakit, semakin dekat sakit-sakitnya, terus bayinya keluar. Kalau kamu ditanya, kenapa ada gempa bumi? Matius 24 mengatakan itu tanda Yesus akan segera datang. Bertobatlah, sebab Tuhan Yesus akan segera datang. Percayalah Yesus sekarang, hari ini. Nggak boleh besok. Besok akan terlambat. D, durhaka manusia. Manusia sekarang tuh semakin durhaka. Contohnya apa? LGBT. Ya kan? Kalau zaman dulu ya, LGBT itu aib untuk manusia. Tapi sekarang LGBT diterima sebagai gaya kehidupan. Kemudian E, apa yang bisa kita lakukan ketika tanda Yesus datang semakin dekat? Evangelism. Kabarkan Injil ke seluruh dunia. Itu tugas dari gereja. Ya, kemudian F, ya, fakta nanti ya pembinasa keji antikristus yang datang itu memang pertama dia tampil sebagai tokoh agama loh yang meminta seluruh dunia menyembah ya siapa? Kepada Allah yang esa. Itu antikristus tuh. Waktu dia datang dia menyatukan semua agama. Semua agama bagus tuh. Dibuat damai semua agama. Bahkan dikatakan ya dalam kitab Wahyu orang Israel diizinkan membangun bait Allah. Nah, mana mungkin kalau kita lihat situasi politik sekarang bait Allah dibangun. Tapi akan dibangun bait Allah tribulasi. Kenapa bisa dibangun? Karena antikristus akan menyatukan Islam dengan Israel. Dan orang Israel diizinkan membangun bait Allah tribulasi. Ya kan? Semua agama sama dia bilang. Tapi separuh jalan dia bilang semua agama nggak boleh lagi menyembah Allah mereka masing-masing, sembahlah aku antikristus. Pembinasa keji itu, dia masuk ke bait Allah, dia proklamasi dirinya, saya adalah Kristus. Semua orang sembah saya. Nah, jadi fakta itu akan terjadi. Ya, antikristus datang pertama dengan damai yang semu. Tapi setelah itu dia betul-betul menunjukkan jati dirinya. Dia manusia tapi dia mengaku Allah karena di belakangnya iblis. Dia suruh seluruh dunia yang dibawa kuasanya untuk menyembah dia. Yang terakhir, tanda yang terakhir apa tuh? G. Government Israel sudah seperti pohon ara. Kalau kita lihat Israel sudah merdeka kapan? 1948. Indonesia merdeka 1945 karena penjajahnya pergi, Jepangnya pergi, Belandanya pergi. Kalau Israel merdeka berbeda, mereka itu tidak punya tanah, mereka kembali ke tanah perjanjian dan mereka diizinkan Tuhan ya, mendirikan negara Israel. Sudah punya presiden, sudah punya perdana menteri, tidak punya raja. Rajanya siapa? Tuhan Yesus. Jadi di akhir zaman semua dunia akan menyerbu mereka dan akan menghancurkan Israel. Sampai mereka hampir hancur, mereka berseru, di mana Mesias? Baru Yesus datang. Ya, pertama dia menjemput orang percaya, sekarang dia datang bersama kita orang percaya ke Bukit Zaitun, tempat dia naik ke sorga. Dan dia menjadi raja damai untuk seluruh bumi, ibu kotanya di Israel selama 1000 tahun. Dan kita yang sekarang melayani Tuhan akan ditunjuk yang menjadi pak camatnya, pak desanya ya, memerintah dunia secara damai. Kenapa damai? Karena Yesus membuat dunia ini damai. Tidak ada lagi harimau memakan kambing, tapi harimau makan rumput. Sama-sama berkawan dengan kambing. Tidak ada lagi tentara karena tidak ada perang. Ya, semua anggaran untuk pertanian. Kamu bayangkan begitu makmur dunia ini. Ya, semua orang harus ke Yerusalem menyembah Yesus. Dan kita ditunjuk menjadi pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah kita yang bebas korupsi karena kita punya tubuh mulia. Selain nggak bisa mati, nggak bisa berdosa. Kamu bayangkan ya, kalau punya pemimpin yang kecil, ya kejahatannya, negara itu akan makin maju. Jadi tanda yang kita pelajari malam ini adalah tanda Nabi Yunus, yaitu sebelum Yesus datang. Mari kita
kabarkan Injil. Ya. Dunia semakin jahat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita tidak bisa berkontribusi sehingga dunia ini menjadi makin baik, nggak mungkin. Tapi yang bisa kita lakukan, apapun ya pekerjaan kita bisa membawa orang yang kita ketemu untuk percaya Yesus. Itu tujuannya. Ingat ya, walaupun kamu jadi sales, tujuannya bukan cari duit. Tujuannya apa? Supaya orang yang kamu kenal tahu siapa Yesus. Seperti saya mengajar, tujuan saya bukan mengajar Mandarin loh. Saya ingin mereka yang saya ajar tahu Tuhan Yesus. Ngerti? Tujuannya bukan pintar, bukan duit, tapi orang kenal nama Tuhan Yesus. Kalau tidak kenal, mereka akan binasa. Untuk apa capek-capek cari duit kan? Ya, kalau tidak ada gunanya kekal. Tapi kalau kita membawa jiwa, satu jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih untuk Tuhan Yesus, yang walaupun dikejar-kejar oleh musuhnya, tapi kami bisa belajar pelajaran rohani, di mana bagaimana cara Yesus menghadapi musuh-musuhnya, yaitu dengan tanda Nabi Yunus. Bantulah kami ya Bapa, supaya kami bisa bukan hanya percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, tapi kami juga mau mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Ampunilah Bapa akan segala kelalaian kami dan dosa kami, dan kami percaya hanya darah Yesus bisa menghapus pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, pujian kita yang terakhir. Nomor 147, beritahu Yesus. 147. Ya, beritahu Yesus. Yau kau su Yesus, I must tell Jesus. Susah menerpa, beritahu Yesus, karena Ia dapat menolongku. Waktu sengsara, beritahu Yesus, aku anaknya Ia menjaga. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, ku tak dapat tanggung sendiri. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Ku menderita, beritahu Yesus, Ia sobatku lemah lembut. Bila ku mohon, Tuhan menolong. Segala susahku Ia menanggung. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, ku tak dapat tanggung sendiri. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Cobaan datang, ku perlu Yesus. Ia memikulku, ku bebanku. Yang peduli mengasihiku, ku mau berserah pada Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, ku tak dapat tanggung sendiri. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal dalam kerajaan sorga, Allah atas langit dan bumi, dan kami mengucap syukur untuk kebaktian matahari terbenam. Engkau telah memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon agar acara kebaktian ini berkenan pada Engkau. Ya Bapa, tolonglah kami agar Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengingat firman-Mu, sehingga kemanapun kami Engkau utus,
kami tahu dunia akan segera binasa. Dan kami mau ya Bapa sebagai orang yang percaya Yesus menjadi pengabar-pengabar Injil kepada dunia yang sedang binasa. Supaya melalui kehidupan kami, melalui kesaksian kami, orang bisa kenal siapakah Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa seluruh manusia. Kami mengucap syukur Bapa bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mati, tetapi Ia bangkit dari kematian. Ia telah mengalahkan maut dengan tubuh mulia. Dia janjikan kepada kami, dan kami juga bisa memberikan janji ini kepada orang-orang yang kami ketemui. Kiranya Bapa Engkau berkenan menyelamatkan jiwa melalui kehidupan kami. Kami serahkan Bapa hidup kami, baik yang masih sekolah, yang sudah bekerja, yang melayani Engkau, dan juga ibu rumah tangga di rumah, siapapun kami. Kami percaya orang yang sudah percaya Yesus, Engkau berkenan memakai kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, lindungilah kehidupan kami, agar kami senantiasa mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus dalam setiap hari perjalanan kehidupan kami. Demikianlah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia Tuhan.